kita lanjutkan perbincangan. Saya ke Bang Nasrullah sekarang. Bang Nasrullah, kalau Anda melihatnya, apa komentar Anda bahwa PK ini sebenarnya membuka borok dari institusi penegak hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, kemudian kehakiman, dan di tingkat kehakiman kita bisa melihat bagaimana ada kesinambungan antara pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan tingkat kasasi yang kemudian hari ini akan diputus oleh Hakim Agung. Akan seberapa netralnya kita bisa berharap bahwa hakim itu bisa memutus ketika itu akan mengevaluasi kinerja hakim di 2016? Jadi gini, saya ingin koreksi sedikit. PK ini membuka borok, bukan PK yang membuka borok. Kasus Vina ini ya membuka borok. Tetapi satu hal bahwa hakim itu bisa keliru, hakim manusia. Banyak keputusan-keputusan hakim yang keliru, itu normal. Tapi hukum sudah menyediakan sarananya untuk memperbaiki kekeliruan itu. Yang tidak boleh adalah kekeliruan sudah nyata diungkapkan, hakim bertahan dan mempertahankan putusan itu demi menjaga korps atau marwah hakim. Itu yang tidak boleh. Dan itu mungkin ya Bang Nasrullah, mungkin terjadi. Dan fakta selama ini Hakim Agung tidak bertindak seperti itu. Hakim Agung banyak sekali melakukan koreksi terhadap putusan-putusan PN banding. Bahkan seseorang misalnya di tingkat banding dihukum, PN dihukum, banding dihukum, tingkat kasasi dihukum, di PK bisa dibebaskan orang itu. Baik. Karena ini masuk ke rasa keadilan satu. Yang kedua, saya ingin sedikit mengomentari saran Pak Ahyar Salmi tadi, yang memberikan saran sebaiknya ke depan di dalam RUU Kuhap yang baru, Hakim Agung yang menangani perkara PK itu langsung memeriksa sendiri perkara itu di tingkat PN waktu bukti-bukti baru diajukan. Saya berpikir pemikiran beliau itu didasarkan kepada itikat baik, tapi operasionalnya tidak mungkin itu dilakukan. Coba Anda bayangkan kalau case-nya terjadi di Papua misalnya, di Irian. Anda bayangkan Hakim Agung harus turun ke sana, meledak perkara di Mahkamah Agung, nggak akan selesai. Makanya dibuat mekanisme seperti tadi, yang akan memutuskan tetap Hakim Agung, tapi hasil pemeriksaan fakta persidangan itu, fakta persidangan harus diungkapkan secara lengkap di dalam fakta persidangan yang dibuat oleh panitera nanti, yang dikoreksi oleh hakim yang mengadili tingkat pertama. Nah, kemudian terkait tadi yang dibilang Pak Gayus bahwa kalau PK dikasih kesempatan lebih dari satu kali, maka akan menyebabkan timbul persoalan kasus-kasus narkoba nanti setiap mau dieksekusi mati PK lagi. Nah, saya bisa memahami juga pendapat Pak Gayus itu, tetapi ada mekanisme yang harus menyelesaikan antara satu kali atau boleh lebih dari satu kali. Syaratnya adalah dalam pasal itu harus diterjunkan PK pada dasar diajukan satu kali. Kecuali dalam hal terpidana dapat mengajukan bukti yang dengan sangat signifikan, yang dengan bukti tersebut dapat diperkirakan dianya akan diputuskan bebas di tingkat PK. Nah, kalau ada bukti yang seperti itu, kemudian hak untuk PK itu kita tebas, maka saya jadi sependapat dengan pemikiran MK. Orang mencari kebenaran dan keadilan tidak boleh karena ada sebuah sistem yang mengatakan hanya boleh satu kali. Oleh karena itu, salah tidak salah kamu, karena sistemnya hanya satu kali, kamu harus terima label kamu sebagai narapidana pelaku kejahatan. Itu namanya hukum juga tidak adil. Baik. Hukum yang tidak berkeadilan hanya melihat kepentingan hukum. Jadi saya sependapat dengan yang disampaikan oleh Pak Gayus tadi, bahwa hukum itu harus melihat bagaimana adil secara hukum dan adil juga secara kebenarannya. Oke, baik.